Selamat datang di channel Menjawab Murtadin, sebuah ruang kajian yang berfokus pada penelaahan kritis terhadap berbagai klaim perpindahan keyakinan yang beredar di publik. Sebelum memulai, perlu kami tegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menguji konsistensi logika, akurasi data, dan kesesuaian dalil dari setiap pernyataan yang disampaikan narasumber. Banyak narasi yang beredar di media sosial mengandung unsur interpretasi pribadi, kekeliruan fakta, atau generalisasi yang tidak tepat. Karena itu, kami menghadirkan klarifikasi dan analisis berbasis argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengundang Anda untuk berdiskusi secara sehat dan rasional. Silakan sampaikan kritik, koreksi, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga pembahasan ini memberi perspektif yang lebih jernih dan mencerahkan. Mari kita mulai analisisnya. Perkenalkan, nama saya Ngapurono Karno, saya asal dari Pati, Jawa Tengah, kota kecil di lereng Gunung Muria. Jujur aja, saya pada malam hari ini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya berlatar belakang bukan dari orang keluarga Nasrani, enggak. Saya dari keluarga seberang yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu semuanya lah. Waktu itu saya sudah berkeluarga, saya punya anak dua, semuanya cewek-cewek. Dan pada saat itu, karena pekerjaan saya sehari-hari hanya seorang tukang becak. Saya bukan seorang pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai kantoran, saya hanya tukang becak. Yang penghasilan saya pas-pasan, kerja sehari buat makan sehari. Dan pulang dari kerja itu, istri saya mengeluh, katanya payudara kirinya dia sakit. Karena saya orang desa, orang Jawa, dan tidak mengenal medis atau apa, seperti biasa, saya obatkan ke paranormal, ke ustadz, ke kiai, bahkan sampai datang ke daerah Jawa bagian selatan di wilayah Wonosobo. Tapi semuanya itu tidak ada hasilnya dan hasilnya nol. Dan dari itulah saya setiap hari bekerja mengayuh becak dari pagi, pulang siang makan, siang nanti balik lagi, pulang sore. Pas dari itulah saya pulang siang dengan membawa rezeki yang lumayan lah dari hasil peras keringat saya becak. Tapi bagaimanapun juga istri tetap sakit, dia tidak mau terima uang saya. Dia tidak mau menerima uang saya, dia mengeluh katanya sakit, saya sakit seperti ini gimana. Dengan penuh belas kasih dia minta saya izin untuk menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Nah, dari itu saya mengizinkan mereka ke sana, mendaftar dengan persyaratan, proposal-proposal yang dibutuhkan, satu rutin dan saya tantangin semua. Semua saya lepaskan kepalanya, tapi ekornya saya pegang. Karena saya tidak tega, walaupun bagaimana dia adalah wanita idaman saya. Lantas pas mau dicek medikal, ternyata mereka tertolak. Karena dia mengalami hamil 3 minggu. Dari hamil 3 minggu itu tersebut gagallah impian keluarga saya untuk jadi TKW ke Arab Saudi. Dan berjalannya waktu, lahirlah anak saya yang ketiga, yaitu laki-laki, cowok. Tapi karena istri sakit, jadi dia tidak bisa memberikan air susu pada anak saya. Karena air susunya yang keluar bukan ASI, tapi sesuatu hal yang menjijikkan sekali, yaitu sebuah darah dan nanah. Ya, terus terang maaf sekali saya waktu itu. Lantas saya setiap hari bekerja becak dengan beli susu yang paling murah, produksi dari Jogja. Mungkin bapak-bapak sudah tahu susu paling murah susu apa. Bukan seperti anak sekarang minumnya susu paling bermerek, paling berharga. Lantas saat itu saya pulang sore, saya membawa lumayan. Dia sambil ngasih susu anak saya, dia menangis. Dia berkata, aku ini tidak mungkin bisa hidup lama. Kalau aku nanti suatu saat tidak ada, kamu jangan menikah. Itu perkataan mereka. Tapi saya dengan kuat berkata, enggak. Kamu akan hidup sampai kita punya cucu. Sampai anak-anak kita besar. Kita akan hidup, kita akan sehat. Dia bilang enggak. Lantas hari itu saya bilang, kamu mau enggak besok ajak ke gereja? Saya masih ingat hari itu hari Jumat. Dia bilang, buat apa kamu ke gereja? Kamu sudah sholat tahajud setiap malam, dawudian setiap malam, tapi semua tidak didengar Tuhan. Semua sia-sia. Mau jadi apa? Murtad. Tapi saya bersih kuku, saya akan mencari gereja. Dari rumah saya sampai ada gereja itu ada 3 kilo jalannya. Saya naik sepeda, saya cari di mana yang tepat, gereja yang buat saya untuk nanti. Akhirnya saya menemukan sebuah gereja, itu sebuah gereja karismatik, bukan gereja Jawa. Saya datang dari situ, saya tanya dengan orang-orang, ibadah gereja ini jam berapa? Dia bilang ibadahnya 2 kali, jam 6 pagi sama jam 6 sore. Lantas saya pulang, saya bilang sama keluarga, besok minggu kita ke gereja jam 6 pagi. Jam setengah 6 kita sudah berangkat. Oh, sampai sana jangan sampai kita terlambat. Dan itulah awal kami masuk gereja. Karena saya orang baru, saya duduk paling belakang. Saya melihat setiap orang datang, para jemaat, orang-orang Tionghoa, orang Jawanya sangat kecil, sedikit sekali. Dan besok dia sembahyang, berdoa. Lantas keluarga saya bilang, kok itu pada sembahyang sunnah gitu? Oh iya, dia sholat sunnah, saya bilang gitu. Udah, kamu sholat sunnah juga. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya cuma berkata seperti ini, saya tidak minta apa-apa. Tuhan Yesus, aku ada dalam rumahmu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta uang banyak.
Aku cuma minta sembuhkan wanita yang ada sebelahku ini. Kalau dia sembuh sehat, anak cucuku akan kubawa ke sini untuk mengenal dan menyembah. Dari itulah waktu terus berlalu. Di minggu ketiga saya juga datang lagi. Di minggu ketiga saya datang lagi, saya ibadah. Saya datang ke gereja naik angkot. Dari tiga datang lagi, di situ kalau sekarang saya mengenalnya dengan istilah atarkol. Doa dipanggil ke depan. Dari doa dipanggil ke depan itulah ada 3 baris kursi, ya kurang lebih jemaatnya 150-an. Istri saya tak suruh maju duluan, walaupun sebenarnya saya di urutan paling akhir. Udahlah, kamu maju duluan, kamu didoakan pasti kamu sembuh. Kamu pasti sembuh, pasti saya bilang gitu. Dari itulah saya maju didoakan oleh pendetanya, ditanyain. Karena namanya jemaat baru, pendetanya baru tahu, baru 3 kali datang. Dia tanya, ibu sakit apa? Dia bilang, saya sakit ini sudah hampir 4 tahun dok, Pak pendeta. Ibu percaya hari ini ada mujizat Tuhan? Itu saya dengarkan dari belakang. Ya, saya percaya. Dia bilang seperti itu. Kalau ibu percaya, hari ini bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah dan segala penyakitnya akan dibuang ke tubir laut paling dalam dan mujizat pasti akan terjadi yang luar biasa. Itu saya dengarkan. Tadi doakan bersama-sama dengan para pendeta, penatua di situ. Istri saya disuruh balik. Dia menangis. Saya menangis. Pendetanya juga menangis. Dari menangis itulah istri saya disuruh ke kamar mandi untuk meraba, untuk melihat, untuk merasakan sakit yang mereka derita. Yang menurut dokter ada sudah stadium 4. Lama sekali dia dalam kamar mandi. Lama sekali dia dalam kamar mandi. Sampai saya menunggu di luar tuh, kok ada keluar-keluar ada apa. Begitu saya ketuk pintu kamar mandi. Kamu ada apa? Ada keluar-keluar. Ternyata dia menangis. Dia menangis. Sampai tidak kuat dia menangis. Dia berkata, alhamdulillah, aku sembuh. Saya bilang, ini di gereja, bukan di masjid. Dia bilang, alhamdulillah. Tapi puji Tuhan. Dari itu, sakit kanker payudara stadium 4. Yang sudah dinyatakan akut oleh dokter. Sembuh lewat kuasa doa yang luar biasa. Air susu yang selama ini kami pompa yang keluar darah dan nanah. Ternyata keluar air susu yang murni. Akhirnya saya pulang. Saya pulang naik bis dengan mata agak sebat semua karena menangis. Menangis bersyukur, menangis bahagia. Karena berkat Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Saya bilang, anak di rumah tadi dikasih susu cuma 2 botol kecil-kecil. Ayo kita pulang. Ini sudah hampir jam 8 lebih. Karena kebaikan pagi jam 6 sampai jam 8. Saya pulang, saya naik angkot. Hati saya merasa damai, merasa bersuka cita yang luar biasa. Tuhan ternyata telah memanggil dan memilih saya. Memanggil dan memilih saya. Akhirnya, sampai di rumah, saya mengucapkan syukur pada Tuhan. Segala apa yang telah Tuhan Yesus berikan pada saya. Walaupun saya terlahir bukan dari orang Kristen, bukan dari orang Nasrani. Tapi itulah Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Akhirnya saya tetap biasa bekerja becak setiap hari. Saya dapat penumpang orang jemaat GITJ. Pagi-pagi saya narik becak. Saya ditanyai, Mas Ngapurono sekarang jadi orang Kristen ya? Saya jawab, iya Bu. Saya terbuka, saya jujur. Walaupun setelah saya jadi orang Kristen, semua masyarakat di desa kami mengucilkan saya, merendahkan saya. Bahkan semua membelekis pekerjaan saya, tidak mau memberikan pekerjaan. Bahkan penumpang-penumpang di pasar yang terkadang baik dengan saya, dia bilang, sekarang kamu jadi orang Kristen, aku bawa naik becak kamu. Tapi tetap saya berseru pada Tuhan. Saya tetap memohon pada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku harus pikul salib seperti ini. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tetap saya jalani. Akhirnya saya dikasih Alkitab sama jemaat gereja tadi yang jadi penumpang saya. Dia bilang, Mas Ngapurono sudah punya Alkitab? Belum Bu. Saya kemarin tanya di toko buku Kana di Kota Pati. Daerah kami dengan Kota Pati kurang lebih 25 kilo. Saya naik bis cari Alkitab. Ternyata harganya sangat mahal sekali. Kurang lebih 50.000 saat itu. Saya tidak jadi beli. Tak pikir uang 50.000 tak belikan Alkitab. Mending tak buat beli beras sama susu untuk anak saya. Akhirnya karena murah Tuhan saya dapat Alkitab. Dan di dalamnya ada tulisan Alkitab dari Gideon. Sampai sekarang masih saya simpan. Saya pelajari, saya buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tak baca, tak pelajari. Semua saya pelajari. Dan saya menemukan ayat yang sangat memberkati saya. Memberkati saya, ternyata saya dipilih Tuhan itu lewat Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasih, akan aku hajar dan aku tegur. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dari itu saya betul-betul tersungkur di kaki Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun, saya tetap mempelajari Alkitab tersebut. Saya tetap selalu belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan tersebut. Yang sangat memberkati saya. Dan saya bersyukur sekali selama saya jadi orang Kristen ini, saya bisa memahami apa arti kasih, apa arti mengampuni. Karena saya punya nama Ngapurono. Nama Ngapurono itu nama Jawa, Tulen, yang artinya adalah mengampuni, memberi maaf. Lah buat apa? Kalau saya dikasih orang tua saya nama Ngapurono, kalau aku tidak bisa memberikan maaf, tidak bisa memberi pengampunan, akan sia-sia bagi hidup saya. Hari-hari ini, saya jalani hidup saya, tetap ibadah. Di tempat kami dulu, sebelah ada kopi itu ibadah 2 kali, pagi dan sore. Saya juga datang pagi, saya juga datang sore. Karena saya haus akan firman Tuhan. Saya haus akan kebenaran. Maka saya cari terus akan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan. Karena apa yang disampaikan oleh Alkitab dalam Yeremia 17:7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu yang kami dapatkan. Saya sangat betul-betul bersyukur di hadapan Tuhan. Bahkan tantangan dan rintangan yang kami hadapi hari-hari ini, semua sudah dicukupkan oleh Tuhan.
Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Bahkan yang dulu saya tidak punya apa-apa, yang dulu saya hanya orang biasa, sekarang saya bersyukur Tuhan memberkati saya, memakai saya. Walaupun secara teologi ya, saya bukan seorang sarjana teologi, saya tidak pernah berpendidikan sekolah teologi, tapi saya otodidak mempelajari Alkitab. Saya mempelajari Alkitab dan melakukan segala firman yang dia sampaikan, melakukan segala firman yang dia ajarkan. Saya ajarkan terus, saya lakukan. Saya mengasihi, saya ingin menjadi saluran berkat kemanapun saya pergi. Karena hari-hari ini banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Hari-hari ini banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Jadi saya sekarang melayani Tuhan. Sekarang saya layani bukan keluar dulu. Saya melayani dari Yerusalem, keluarga saya. Buat kakak saya, adik saya yang kenal Tuhan. Tetangga kanan kiri saya yang belum kenal Tuhan. Mereka saya layani. Karena kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau roh Allah turun di atasmu, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itulah yang kami dapatkan hari-hari ini. Berkat Tuhan yang luar biasa. Saya melayani Tuhan hari ini keliling. Saya hidup di Kabupaten Pati. Tapi Kabupaten Pati itu karesidennya meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Blora, Purwodadi, dan Rembang. Saya hari ini melayani Tuhan dengan memberitakan Injil lewat pijat saraf. Memberitakan Injil lewat pijat saraf. Dan memberikan obat-obatan herbal. Semua itu saya lakukan free, gratis, tanpa menuntut biaya apapun. Karena saya tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jerih payahku yang saya lakukan, yang saya jalani hari-hari ini, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengerti apapun yang kami butuhkan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Tuhan pasti akan memberikan. Itu yang kami dapatkan. Makanya saya selalu memintanya pada Tuhan. Saya tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang selalu memberkati kehidupan saya. Segala kebutuhan saya Tuhan cukupkan. Segala kebutuhan saya Tuhan yang sediakan. Bahkan selama saya melayani Tuhan, saya bersyukur. Saya bukan pamer atau sombong. Hampir 300 jiwa sudah saya menangkap. Tapi saya berkata, Bapak dan Ibu kalau ingin percaya Tuhan Yesus, Bapak tidak harus di gereja saya. Bapak tidak harus ibadah di tempat saya. Silakan cari di rumah, di tempat Anda, di kampung Anda, di kota Anda, yang dekat dengan Anda, gereja mana yang Anda suka. Di itulah Tuhan berada. Saya dalam melakukan penginjilan, tidak pernah saya menuntut orang tersebut harus masuk gereja saya. Tidak. Karena apa? Saya sudah menanam kebenaran firman Tuhan. Biarlah saya tanam, biarlah nanti ada yang menyiram, biarlah nanti ada yang merawat, biarlah nanti ada yang menuai. Itu yang kami lakukan hari-hari ini terhadap Tuhan Yesus. Dan saya keliling di 5 kabupaten. Semua saya layani. Baik orang yang sakit stroke, orang yang sakit gula, orang yang sakit asam lambung, semua saya layani. Dengan doa. Dan yang lebih hebat lagi, orang-orang yang belum kenal Tuhan itu, saya tuntun dengan doa saya. Saya berkata, Bapak kalau mau percaya Tuhan Yesus, mau yakin, Bapak tidak usah jadi orang Kristen. Yang penting Bapak percaya dan yakin. Biarlah Tuhan Yesus masuk dalam hati Bapak, dalam kehidupan Bapak, kehidupan itu. Itu saya tuntun dengan doa-doa saya. Saya berkata hari ini Pak, sebelum saya mendoakan Bapak, memijit refleksi Bapak, memijit saraf Bapak, izinkan saya berdoa. Tetapi karena saya orang Kristen, saya orang Nasrani, saya harus berdoa dengan nama Tuhan Yesus. Saya katakan seperti itu. Akhirnya mereka mau. Dia bilang, iya Mak, saya mau percaya dengan doa Mas, saya mau percaya dengan doa Bapak. Yang penting saya sembuh. Puji Tuhan, saya begitu. Akhirnya saya doakan, dalam nama Yesus aku berdoa untuk Bapak A ini. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawan. Dan di tengah-tengahnya saya bilang, Pak, tirukan doa saya. Tirukan doa saya Ibu, tirukan doa saya saudara kami. Dia menirukan. Tuhan Yesus, masuklah engkau dalam hidupku, masuklah engkau dalam hatiku, jadilah Tuhanku dan juru selamatku. Dalam nama Yesus, aku terima engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku. Haleluya, amin. Dia menirukan. Dan apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang sakit. Mereka didatangi Tuhan Yesus, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat langsung kesembuhan. Tapi bukan karena saya yang menyembuhkan, bukan. Semua itu karena Tuhan. Bismillah. Assalamualaikum. Sebagai muslim yang cerdas, kesaksian seperti ini tidak bisa ditelan mentah-mentah hanya karena dibungkus air mata, penderitaan, dan klaim mukjizat. Justru di titik inilah akal, iman, dan kejujuran intelektual diuji. Pertama, pola ceritanya sangat klise dan berulang. Miskin, sakit parah, putus asa, gagal kemana-mana, lalu datang satu tokoh Kristen membawa perjanjian baru, diakhiri, mukjizat instan, dan konversi. Pola ini muncul di ratusan bahkan ribuan kesaksian lain di berbagai negara. Jika ini benar-benar intervensi Tuhan yang unik, mengapa formatnya nyaris seragam? Sejak kapan kebenaran ilahi bekerja dengan template acara TV? Kedua, klaim kesembuhan kanker stadium 4 yang tiba-tiba berubah menjadi ASI tanpa bukti medis tertulis adalah masalah besar. Dalam Islam, kesaksian luar biasa menuntut bukti luar biasa. Tidak ada rekam medis, tidak ada hasil biopsi, tidak ada konfirmasi dokter onkologi, tidak ada follow-up ilmiah. Yang ada hanya cerita lisan yang diceritakan ulang di studio TV. Iman bukan berarti mematikan akal. Nabi Muhammad justru mengajarkan tabayyun, verifikasi, bukan histeria spiritual.
Ketiga, ada kekeliruan fatal yang sering diselipkan secara licik. Kegagalan pengobatan alternatif, dukun, atau oknum ustaz disamakan dengan kegagalan Islam. Ini manipulatif. Islam tidak pernah mengajarkan mencari kesembuhan pada perdukunan. Al-Quran tidak bertanggung jawab atas praktik mistik, klinik, atau kesalahan manusia. Ketika yang gagal adalah praktik menyimpang, lalu Islam yang disalahkan, itu bukan pencarian kebenaran, itu kesalahan logika yang disengaja. Keempat, penderitaan hidup dijadikan alat tekanan psikologis. Saat seseorang berada di titik terendah, miskin, istri sakit, bayi terancam, lalu datang bantuan emosional, komunitas baru, perhatian, dan harapan instan, maka yang bekerja seringkali bukan wahyu, tapi psikologi krisis. Banyak orang pindah keyakinan bukan karena argumen teologis, tapi karena trauma, empati sesaat, dan rasa diterima. Ini manusiawi, tapi tidak bisa dijadikan bukti kebenaran doktrin. Kelima, ayat-ayat Alkitab yang dikutip tentang mukjizat dan doa sama sekali tidak membuktikan keilahian Yesus, apalagi membatalkan tauhid. Dalam Islam, mukjizat bukan bukti Tuhan itu manusia, tapi bukti seorang nabi diizinkan melakukan hal luar biasa. Musa membelah laut, Ibrahim selamat dari api, Isa menyembuhkan orang sakit, bukan karena mereka Tuhan. Anehnya, mukjizat Isa dipakai untuk menuhankan Isa, padahal logika ini runtuh total. Keenam, narasi ditolak masyarakat selalu dimainkan untuk menciptakan kesan bahwa yang menentang pasti salah dan yang menderita pasti benar. Padahal penolakan sosial bukan parameter kebenaran. Banyak aliran sesat juga ditolak masyarakat. Bahkan dalam sejarah, para nabi ditolak bukan karena dramanya, tapi karena risalah tauhidnya yang jelas, bukan karena klaim kesembuhan tanpa bukti. Terakhir dan paling penting, tidak satupun dari kesaksian ini menjawab pertanyaan inti, di mana ajaran Yesus mengatakan, sembahlah aku? Di mana Yesus berkata ia adalah Tuhan? Di mana konsep dosa warisan dan penebusan darah dijelaskan oleh Yesus sendiri dengan gamblang? Kesaksian ini lari dari debat teologis dan bersembunyi di balik emosi. Islam tidak runtuh hanya karena satu cerita sedih dengan ending dramatis. Islam berdiri di atas tauhid yang rasional, wahyu yang terjaga, dan ajaran yang konsisten. Kesembuhan bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, bahkan pada orang yang tidak beragama. Tapi kebenaran akidah tidak ditentukan oleh pengalaman subjektif, melainkan oleh wahyu yang sahih dan akal yang jujur. Muslim yang cerdas tidak mengejek penderitaan orang, tapi juga tidak menyerahkan imannya hanya karena air mata dan klaim mukjizat tanpa bukti. Tauhid terlalu mahal untuk ditukar dengan cerita TV. Saya Feira Muhammad Isa untuk channel Menjawab Murtadin. Wassalam. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin. Tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.